Halo semua, selamat datang di Krista Exhibitions Channel. Yeay! Nah, hari ini luar biasa sekali, kita akan belajar untuk membuat marmer sponge cake, fruit cake kentang, dan Otello cookies dari Ibu Ace Nyonya Lim. Nah, apakah semua udah kenal sama Ibu Ace? Oke, saya kasih ceritanya sedikit nih. Saya kenal Ibu Ace, orangnya baik sekali, humble sekali, dan tidak pelit ilmu. Kalau mau tanya mengenai apa aja tuh pasti dijawab, dibantu ya, mengenai cara bikin ini, cara bikin itu gitu. Nah, ceritanya dulu sekali, Ace ini mau bikin toko ya, maksudnya punya tujuan untuk satu hari punya toko sendiri dan bikin kue dan punya toko gitu. Jadi dia datang ke Nyonya Lim untuk belajar, jadi ke kursus Nyonya Lim. Jadi dia adalah murid dari Nyonya Lim. Dia adalah murid yang luar biasa, belajar ya, tekun belajar gitu. Prestasinya bagus sekali. Nah, selama dia belajar ternyata ya anaknya Nyonya Lim yang namanya Hartono Gunawan ya, selama ini ternyata ngincer-ngincer nih, Mami, murid yang Ono kok luar biasa ya, cantik sekali gitu loh Mami gitu. Jadi ujung-ujungnya ini adalah romance yang luar biasa di kursusnya Nyonya Lim, dan akhirnya jadilah mereka married dan happily married. Dan setelah itu Nyonya Lim mempercayakan Ibu Ace untuk mengelola bisnisnya, ya, untuk mengelola sekolahnya. Dan Ibu Ace sudah bikin ratusan resep, bantu banyak sekali UKM, bantu banyak sekali orang, banyak sekali kursus, banyak sekali seminar, luar biasa. Oke, stop ya, saya sudah ngomongnya terlalu panjang. Mari kita mulai, mari. Ini dia Nyonya Lim. Nih. Halo sahabat kuliner, saya Acen dari Nyonya Lim Bandung. Kali ini kita akan membuat marmer sponge cake. Yeay, marmer sponge cake. Pertama-tama bahan A, kocok, kuning telur, gula pasir, vanilla cream. Dicatat ya ibu-ibu. Semua bahan A dikocok hingga mengembang. Wow, saya gagal fokus nih. Gelangnya Ibu Ace luar biasa. Bling-bling amat. Susu kental manis. 100 gram. Jangan lupa kalengnya di zeroin dulu, di nolin dulu. Sambil menunggu ngocok bahan A, siapkan bahan B, putih telur, kocok putih telur dulu hingga mengembang sedikit, lalu masukkan gula pasir dan krem osata. Supaya stabil, putih telur pun Aceh mau timbang kekentalannya 80 gram. Ini yang putih telur. Sekarang untuk yang kuningnya, putih telur dikocok kurang lebih antara 4 menit. Yang kuning telur dikocok kurang lebih 8 menit. Timbang kekentalannya kurang lebih 100 sampai 110 gram. Ambil tempat yang bersih, tuangkan kuning telur yang telah dikocok, lalu masukkan putih telur yang telah dikocok, aduk asal rata.
Siapkan bahan C, maizena, susu bubuk, terigu, baking powder. Disaring terlebih dahulu. Aduk kembali, asal rata. Terakhir, masukkan bahan D, mentega Wisman dan Royal Crown Butter Substitute yang telah dikocok. Beri 1 sendok makan susu kental manis. Aduk rata dulu, baru campurkan dengan bahan yang tadi. Lalu aduk kembali. Karena ini mau dibagi 3 bagian, ngaduknya nggak boleh sampai rata sekali ya. Asal rata dulu. Lalu dibagi 3 bagian. Yang putih 600 gram, yang mocha hopies 325, yang coklat 250 gram. Dikasih 30 gram pasta coklat yang telah dicampur, kakao powder, diseduh air panas, dikasih coklat black forest, dikasih mocha hopies ya. Yang 325 gram beri 5 gram nyonya lim mocha hopies, aduk rata. 1 bagian lagi yang kuning harus diaduk kembali karena tadi kan mau dibagi 3, belum diaduk rata. Sekarang yang kuningnya pun diaduk rata. Lalu masukkan ke dalam kantong sprit. Yang mocha. Yang coklat ini hitam, lebih hitam dari yang biasa. Coklat pastanya sama Achen dicampur dengan black carbon atau charcoal supaya lebih hitam. Ambil loyang tulban ukuran 28 cm. Boleh juga, sekarang lagi tren banyak loyang tulban seperti ini dan banyak model-modelnya. Ya, sekarang Achen pakai yang biasa saja ya. Ambil gunting. Disepitkan di loyang, ada 4 ini. Setelah 4 yang kuning, lalu di atasnya beri yang mocha seperti ini. Lalu beri yang coklat. Setelah 3 warna, timpah lagi dengan adonan putih. Timpah lagi kuning. adonan putih. Ya, ini yang akan membuat corak-coraknya yang cakep itu. Lalu kasih adonan mocha. Adonan mocha. Ya, boleh diketuk dulu sedikit. Iya. Baru terakhir kasih adonan yang coklat. Jangan lupa subscribe ya ke Krista Exhibitions channel. Tutup dulu supaya rata. Yeah. Terakhir tabur dengan kacang kenari. Kacang kenari, ya. Yeah. Masih gagal fokus saya, aduh. Lalu gelangnya, Mbak. dengan panasnya oven Cakep. 180 derajat Celcius kurang lebih 45 sampai 60 menit. 180 Hangat-hangat derajat. dikeluarkan dari loyang. Wow. Lalu dibalik lagi. Iya. Kita akan balik. Walah. Jadi nih, cakep dipotong. sekali. Silakan dicoba di rumah ya. Nih, marmer cake biasanya kan 2 warna, kuning dan coklat ya. Achen variasikan menjadi 3 warna, yaitu kuning, mocha dan coklat. Sebenarnya bisa juga kuning, pandan, coklat, kuning, red velvet, coklat, dan lain-lain. Yeay. Ini dia marmer sponge cake ala Nyonya Lim. Kue ini telah ada dari generasi ke generasi, cocok disajikan bersama
teh atau kopi. Sip. Selamat mencoba Thank you, dan Acen. menikmatinya. Yeay, sponge cake. Sekarang membuat fruit cake kentang. Pertama-tama siapkan tepung kentang flake, ya, dikasih air panas, di mixer terlebih dahulu. Setelah rata, masukkan Anchor whipping cream, garam, kocok kembali, dah, ini bahan A. Sisihkan terlebih dahulu. Setelah dingin, nanti masukkan mentega Wisman dan Royal Crown Butter Substitute yang telah dikocok. Tapi ini masih panas, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang ngocok dulu bahan C. Ngocok bahan C, telur, kuning telur dan putihnya, gula pasir rose bran, Nyonya Lim SP, Nyonya Lim vanilla cream. Semua bahan B dikocok. Nih sebentar, ini yang A berarti kentang flake, kasih air panas, kasih whipping cream dan garam. Lalu setelah dingin masukkan mentega kocok, campur nanti jadi satu. Karena ini masih panas, jangan dulu dimasukkan mentega kocoknya. Sekarang ini bahan B, kuning telur, putih telur, gula, Nyonya Lim SP, Nyonya Lim vanilla cream dikocok hingga mengembang. Siapkan bahan C, terigu, susu bubuk, maizena, dan baking powder. Sambil nunggu, disaring terlebih dahulu. Terakhir siapkan fruit mix terdiri dari ceri hijau, ceri merah, kismis dan kacang almond yang telah dipanggang. Dicampur jadi satu. Semua bahan B dikocok kurang lebih 4 menit. Nih. Timbang kekentalannya. Kurang lebih 75 sampai 80. Lalu masukkan bahan C yang telah disaring.
Masukkan bahan C yang telah disaring. Aduk kurang lebih 1 menit. Ambil tempat yang bersih, pindahkan dari mixer ke baskom. Bahan A, tepung kentang yang sudah diseduh, dikocok, sudah dingin. Masukkan mentega Wisman dan Royal Crown Butter Substitute yang telah dikocok. Kocok kembali sampai rata. Lalu campurkan ke bahan B dan C yang telah dikocok. Aduk rata. Cara mengaduknya dari bawah yang harus keaduk. Lalu beri setengah bagian fruit mix. Aduk. Fruit cake kentang. Yeay. Loyang tulban ukuran 28, poles dengan margarin atau butter, tabur sedikit terigu. Mari masukkan ke loyang. Ibu-ibu bisa ikutin ya caranya nih di rumah. Ratakan terlebih dahulu. Lalu tabur dengan sisa fruit mix yang tadi. Lalu panggang dengan panasnya oven 170 derajat Celcius kurang lebih 45 sampai 60 menit. Jangan lupa loyangnya di double seperti ini, ya. Loyang di double. Setelah Nah, sudah matang jadi dan nih. hangat, dibalik kuenya dibuka dari loyangnya. Jadi. Nih hebat nih Ci Acen nih. Yeay. Fruit cake telah matang. Selamat mencoba dan Fruit cake. Fruit cake kentang. Tuh bisa didapatkan tuh informasinya ya. Info kursus lah, pembelian online lah. Sekarang kita belajar Otello cookies. Ini bahan-bahannya nih, bahan A, bahan B, bahan C. Ya. sekarang membuat Otello cookies. Ya, pertama-tama masukkan mentega dan margarin, gula halus, telur utuh, garam, condensed milk itu pasta susu. Lalu kocok kurang lebih 2 menit. Masukkan terigu, susu bubuk, maizena matang,
Yang Otello diberi kacang almond yang telah bubuk. Lalu diaduk dengan blender pastry. Rapihkan. Lalu ganti dengan scraper. Ambil kurang lebih 6 gram, bulatkan, simpan di loyang teflon, lalu ditekan dengan kayu. Ambil 6 gram, bulatkan, simpan di loyang yang teflon, lalu ditekan. Lalu poles dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu ultra, lalu disaring. Setelah dipoles 1 kali, lalu poles kedua kali. Setelah dipoles 2 kali, langsung ditabur dengan kacang almond yang telah diberi gula pasir. Cakep sekali. Bubuk almond dan gula pasir. Ya. Poles sekali lagi. Polesnya 2 kali ya. Poles kedua kali ini supaya bahan-bahan yang di atas bisa lebih nempel. Lalu tabur dengan almond bubuk dan gula pasir. Almond bubuk dan gula pasir. Setelah selesai semua, lalu panggang dengan panasnya oven 150 derajat Celcius kurang lebih 20 menit. Turunkan suhu oven menjadi 100 derajat Celcius kurang lebih 20 menit. Setelah matang dan dingin, lalu diberi ceri hijau yang telah dipotong tipis-tipis. Ceri hijau yang dipotong tipis-tipis. Sekarang cara membuat stroberi untuk Otello. Ya. Doni selai stroberi, selai lobi-lobi. 2 jenis selai nih. Untuk toppingnya. Dimasak terlebih dahulu. Dimasak. Setelah mendidih, lalu masukkan gula pasir, air jeruk lemon. Air jeruk lemon. Setelah gulanya larut, lalu masukkan butter, masak kembali sampai rata. Ya, lalu masukkan ke kantong sepet. Ini pasti enak bener nih, ada strawberry jamnya nih. Didouble dengan kantong sepet yang kertas supaya tidak panas. Panas-panas.
Biskuitkan di Otello cookiesnya. Setelah diberi selai semuanya, lalu panggang kembali dengan panasnya oven 100 derajat Celcius kurang lebih 10 menit. Ini Otello cookies yang telah dipanggang kembali. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Yeay, enak sekali. Thank you Ciacen. Terima kasih semua sudah nonton ya. Jangan lupa subscribe Krista Exhibitions channel. Yeay, sampai jumpa.